Cyberpunk. Tentu kalian udah nggak asing dengan nama ini. Tentu saja nama ini rame ketika gamenya rilis. Apakah kalian tahu kalau Cyberpunk ini ada animenya? Anggaplah kalian tahu bahwa ada animenya, tapi apakah kalian sudah nonton? Dan apakah kalian percaya bahwa animenya ini tidak kalah bagus dari gamenya? Sedikit bocoran aja bahwa anime ini tidak cocok untuk ditonton anak kecil. Kok begitu? Nonton reviewnya sampai habis. Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmid, di mana di sini gua kembali mereview anime yang sudah gua tonton. Dan untuk video kali ini, akhirnya gua kembali mereview anime yang di-request oleh salah satu viewer gua, atau yang sudah pernah memberikan komentar di kolom komentar di beberapa video sebelumnya. Sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini, please jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Dan tentu saja biar kalian nggak ketinggalan kalau mau mengikuti anime-anime yang akan gue review selanjutnya lah gitu. Sesuai dengan yang sudah gue bilang di awal, anime yang akan gue bahas adalah Cyberpunk. Oh, judul lengkapnya Cyberpunk Edge Runner. Maaf, kelupaan dikit. Jadi anime Cyberpunk ini rilis di September 2022. Terus total episodenya ada 10, dan studio yang membuatnya adalah Studio Trigger. Setelah gua cari, ternyata ada beberapa anime yang gua kenal, seperti Inobato, terus kemudian ada Darling in the Franxx, dan ada juga Gridman. Gridman udah pernah gua review, nanti gua kasih linknya di sini. Oh ya, genre dari anime Cyberpunk Edge Runner ini adalah action dan juga science fiction. Oke, kita masuk ke sinopsisnya. Jadi, cerita dari Cyberpunk ini bermula di sebuah kota yang bernama Night City. Night City ini digambarkan sebagai California, tapi sudah futuristik lah gitu. Dan ada seorang remaja bernama David Martinez. Dia ini tinggal di area kumuhnya gitulah, area orang-orang yang kurang. Kalau mungkin bahasa yang sudah tidak asing, area Bronx lah gitu. Nah, dia itu di sana tinggal sama ibunya, dan dia walaupun tinggalnya di area yang kurang, sekolahnya itu bagus. Namanya Arasaka Academy, dan dia sekolah di situ itu sebenarnya adalah impian ibunya, yang dimana lu harus bisa jadi orang hebat dan lu bisa bekerja di Arasakanya tersebut. Karena Arasaka ini diketahui di ceritanya tersebut bahwa adalah perusahaan top lah gitu. Jadi tentu saja kalau lu bisa kerja di perusahaan top, lu pinter, pasti gajinya gede gitu. Dan apa yang harus dibayar oleh ibunya dan dengan menyekolahkan anaknya di tempat yang sehebat itu? Tentu saja dia bekerja mati-matian untuk membayar biaya sekolah yang mahal. Dan tentu saja kehidupan mereka berdua juga bisa dibilang pas-pasan. Kemudian tidak lama ada nasib malang menimpa ibunya. Pada akhirnya dia meninggal karena kecelakaan, dan David ini jadi putus asa. Dia nggak tahu harus kemana, dia nggak tahu harus ngapain. Kemudian dia menemukan sebuah cyberware yang ditinggalkan oleh ibunya, tentu saja, bernama Sandevistan. Sandevistan ini bisa dikatakan cyberware yang super canggih lah, dan kalau di anime itu dibilang sebagai military grade. Dan cyberware ini membuat siapapun yang memakainya itu memiliki kecepatan super. Kemudian David yang kayak, aduh gue udah ngajar semua ngapain, udah dia pasang lah tuh implan. Walaupun di satu sisi selain nggak jelasnya itu, dia juga punya dendam tersendiri terhadap sekolahnya. Terutama fokusnya adalah para orang-orang yang membuli dia lah gitu. Karena di sekolahnya itu si David ini sering dibully gitu. Dan akhirnya setelah memasukkan implan itu, dia melaksanakan misi balas dendamnya lah. Dan berhasil membalaskan dendamnya itu. Memang si salah satu pentolan bulinya ini berhasil dia gebuk habis-habisan. Tapi gara-gara tindakannya tersebut, tentu saja dia dikeluarkan dari sekolahnya. Terus ketemulah dengan seorang perempuan yang bernama Lucy. Lucy ini sebenarnya dia ada beberapa kali lihat lah sebelumnya, tapi hilang-hilangan. Dan akhirnya benar-benar bertemu. Lucy ini melihat bahwa David ini menarik karena punya kecepatan supernya tadi itu. Dan ternyata Lucy adalah seorang, bisa dikatakan penjahat lah. Dia mencuri data-data yang dimiliki oleh orang-orang lain gitu, atau orang-orang penting lah kasarnya. Dan ya udah dia ngajak si David, yuk lu mau nggak kerjasama sama gua untuk mencuri data-data tersebut.
dan tentu saja untuk mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan pada akhirnya David kayak seperti mengiyakan dan dikenalkanlah oleh Lucy ke dunia Edgerunner, yang dimana dunia ini ya udah orang mencuri data itu dengan menabrak hukum apapun lah. Hukum apapun tuh mereka nggak peduli. Yang penting gue bisa dapat duit sebanyak-banyaknya. Tentu saja pekerjaan seperti ini taruhannya adalah nyawa. Ditambah dengan David yang sudah memakai implan yang Sandy kan tadi, resikonya adalah ya antara dia mati karena memang pekerjaannya sebagai Edgerunner, atau badannya nih korup, jadi bisa aja pikirannya nggak waras. Karena yang namanya lu implan super yang mestinya bukan lu punya gitu, tancepin, resikonya udah pasti tidak main-main, dan itu tentu saja bisa mempengaruhi pikirannya David gitu. Tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti gimana di antara dua pilihan tersebut. Apa sih yang mau gua review gitu ya? Yang pertama dari segi alur ceritanya. Sebenarnya sih dibilang ribet, nggak ribet juga jalan ceritanya. Bahkan yang menarik adalah per episodenya. Itu lu bisa langsung ngambil satu kesimpulan jelas gitu. Oh, ini episode ini tentang apa, episode ini tentang apa, episode ini tentang apa gitu. Mungkin yang bisa gua ambil contoh ya, dan ini bisa dikatakan agak spoiler dikit. Episode pertama, kalau lu nonton itu menjelaskan full latar belakangnya si David ini. Tapi di episode kedua itu udah langsung berubah, udah nggak ada lagi ngomongin masa lalu David dan segala macamnya. Udah fokusnya adalah apa yang akan dilakukan David selanjutnya gitu. Apakah dia akan menjadi Edgerunner atau tidak? Kurang lebihnya seperti itu. Makanya jadi kayak lu nonton setiap episodenya tuh, oh gua langsung paham. Ini nanti dari kesini, kesini, kesini. Jadi runtutannya itu udah kurang lebih jelas. Apakah berarti tidak ada plot twistnya? Tentu saja masih ada plot twistnya, tapi tidak banyak mempengaruhi ending yang akan dicapai dari anime ini. Kemudian untuk poin yang kedua, kita ngomong dari segi karakternya. Yang gue salut adalah dari awal anime ini kayak udah tegas aja gitu loh. Si David tuh orangnya begini, Lucy tuh orangnya begini. Maksudnya begini-begini tuh apa? David itu langsung digambarkan sebagai orang yang memang kepala batu, tapi dia ini punya tekadnya kuat, nggak gampang nyerah. Cuma dia ini tidak punya tampang seperti villain coy. Nggak cocok jadi penjahat tampangnya tuh. Sementara Lucy ini kayak sedikit agak kebalikannya, terlihat sebagai orang yang sepertinya licik, sepertinya memang real jahat, tapi dalam hatinya tuh tidak terkesan seperti itu. Ya kalau lu nanti nonton bisa diperhatikan lah beberapa kata-kata yang dia ucapkan itu tuh nggak gitu jelas antara dia beneran bohong atau enggak gitu. Kemudian untuk poin yang ketiga, kita ngomong dari segi visualnya. Wah, udah nggak perlu diragukan lagi coy, ini visualnya mantap, luar biasa banget. Bahkan gue pas nonton kayak, beh, ini canggih sekali. Kalau kita ngomong ya di anime ini kan memang banyak gore-nya gitu ya. Gore yang ditampilkannya itu detail. Detailnya seperti apa? Ketika dia kepotong atau apa, itu detail-detail kabel yang kepotong di dalamnya itu dikasih lihat juga. Selain tentunya cipratan darah yang wow ya, banyak juga gitu loh sekalinya ada keluar darah gitu. Tapi bener-bener kayak, ini bagus loh, nggak semua anime ketika katakan ada adegan bunuhnya atau apa, detail-detail dari yang kepotongnya itu ditampilin juga gitu loh. Terus apalagi ketika lagi bertarung, itu adegan bertarungnya tuh langsung satset yang mantep banget. Dan bahkan paling mantap ya gue bilang ketika David ini pakai kemampuan spesialnya yang kecepatan super, kelihatan tuh adegan slow motionnya manis banget cok. Bener-bener kayak bukan yang dia kecepatan super terus kayak enggak, ini malah dibikin kayak slow motion. Mantep banget pokoknya. Terus apalagi, desain teknologinya juga yang ditampilkan, entah ada yang pakai senjata apa, lengan apa, itu tuh nggak lebay, ya pas aja gitu loh. Jadi bisa dikatakan visual untuk anime Cyberpunk Edgerunner ini mantap banget pokoknya. Jadi kesimpulannya apa dari anime Cyberpunk Edgerunner yang gue review ini? Anime Cyberpunk Edgerunner ini bisa dikatakan sebagai anime yang karya terbaik lah, atau salah satu karya terbaik dari Trigger. Dan ini berdasarkan dari rating yang ada di My Anime List juga gitu. Dari segi animasinya pun juga seperti yang udah gue jelaskan tadi, nggak tanggung-tanggung, mantep banget. Dan jalan ceritanya itu lu nggak perlu pusing mikir, enak aja, lu bisa enjoy gitu secara jalan ceritanya. Pembawaannya tuh enak. Cuma karena unsur gore-nya tadi yang bisa dikatakan cukup detail, gak semua orang kuat nonton itu. Mungkin ada juga yang kayak akhirnya ya udah nontonnya agak cepet-cepet, banyak skip manja lah gitu kasarnya. Makanya gue bilang gore-nya ini
Jadi di awal udah bukan buat anak kecil, nggak bisa. Dan bahkan memang ada beberapa adegan dewasanya sedikit lah. Sekian itu aja review gua untuk hari ini. Mohon maaf kalau memang ada agak kepanjangan. Cuma ya jujur aja gue puas kalau nonton animenya. Makasih juga udah yang request untuk di-review. Nanti untuk request lainnya tentu saja gua akan bikin videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!